Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Dwi Pratiwi dan rekan saya Andi Wicoro akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemimpin. Peran dan fungsi pemimpin. Pada sebuah organisasi atau perusahaan yang besar dan berkembang dalam jangka waktu yang lama akan dijumpai nilai-nilai atau budaya perusahaan yang kuat yang diikuti oleh seluruh staf. Nilai-nilai tersebut awalnya berasal dari nilai yang diyakini dan dijalankan oleh pemimpin organisasi atau perusahaan tersebut. Sebuah organisasi atau perusahaan akan menjadi maju dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Juga ditentukan atau dipengaruhi oleh prinsip-prinsip, keyakinan, visi, keterampilan, integritas, kepribadian, karakter, dan gaya kepemimpinan yang tepat yang diterapkan oleh pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin atau manajer yang tidak memiliki visi jelas tidak mampu membawa perusahaan ke arah kemajuan. Pemimpin yang integritas kepribadiannya diragukan serta salah menerapkan gaya kepemimpinan akan ditinggal oleh bawahannya. Pemimpin yang tidak memiliki keterampilan memimpin akan membuat para bawahannya bekerja dengan produktivitas tinggi. Bila kondisi ini terjadi, organisasi atau perusahaan akan hancur atau bangkrut dalam jangka waktu yang pendek. Ada beberapa jenis pemimpin. Yang pertama, pemimpin bawaan. Pemimpin bawaan adalah orang yang memiliki kemampuan pada dirinya sendiri dalam membentuk intuisi, bakat, keterampilan, dan kepribadian yang menciptakan kerjasama guna mencapai tujuan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan faktor bawaan dari orang tua atau leluhurnya. Contoh, Megawati Soekarnoputri memiliki bakat kepemimpinan yang menonjol karena sifat atau karakter kepemimpinan Bung Karno yang menurut kepada Ibu Megawati. Yang kedua, pemimpin yang dididik atau dilatih. Sebagian besar pemimpin di dunia, baik pemimpin negara maupun pemimpin perusahaan-perusahaan besar, adalah hasil pendidikan atau pelatihan. Pemimpin perusahaan-perusahaan besar adalah hasil pendidikan atau pelatihan. Pemimpin seperti itu disebut pemimpin yang dididik atau dilatih. Contoh, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia karena hasil didikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Yang ketiga, pemimpin manajemen. Pemimpin manajemen adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan peraturan dalam organisasi atau perusahaan yang mencapai tugas, merencanakan, mengkoordinasi, menggerakkan, dan mengawasi pelaksanaan tugas organisasi atau perusahaan. Contoh, Dahlan Iskan menjadi pemimpin atau CEO Grup Jawa Pos karena dulunya beliau ditunjuk oleh pemimpin grup majalah Tempo untuk memimpin koran Jawa Pos. Koran yang dijual oleh pemiliknya kepada grup majalah Tempo. Fungsi dan peran kepemimpinan. Seorang pemimpin dengan kualitas kepemimpinan yang dimilikinya bukan hanya sekedar berusaha untuk melaksanakan tugas dan berbagai rutinitas pekerjaan saja, namun lebih dari itu ia merupakan simbol dari organisasinya. Dan bagi banyak pihak, simbol tersebut telah berubah secara lebih jauh menjadi kekuatan positif yang menggerakkan organisasinya tersebut untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aan Komariah bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi yang merupakan faktor penggerak organisasi melalui penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya, sehingga keberadaan pemimpin bukan hanya sebagai simbol yang ada atau tidaknya tidak menjadi masalah, tetapi keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi. Dorongan dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin
mampu menggerakkan suatu organisasi ke arah yang diinginkan. Jika sebaliknya kualitas dan kompetensi seorang pemimpin belum mencukupi untuk membantu mendorong ke arah kemajuan, maka artinya pemimpin tersebut hanya memimpin dengan tujuan pribadinya, bukan untuk tujuan keinginan organisasi. Karena tujuan organisasi adalah pemimpin yang mampu memimpin organisasinya dengan menerapkan serta mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan menempatkan kepentingan pribadi bukan sebagai kepentingan yang utama. Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan, mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut. 1. Pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha mencapai tujuan. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. 3. Pemimpin sebagai komunikasi yang efektif. 4. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Kelima, pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Selanjutnya, mengidentifikasi peran kepemimpinan dari berbagai aspek. Yang pertama, kepemimpinan bisnis dan manajemen perubahan. Dalam era saat ini, loyalitas konsumen akan tercipta jika konsumen merasa terpuaskan, dan konsumen akan kembali membeli produk tersebut. Sebaliknya, loyalitas akan hilang jika konsumen merasa tidak terpuaskan. Sehingga kondisi ini memberi dampak luas pada perubahan konsep manajemen organisasi. Namun, sekarang semua menjadi sangat hati-hati. Setiap penciptaan produk baru menyangkut sejumlah dana yang harus dikeluarkan. Dan perhitungan keuangan melihat pada kemampuan produk tersebut memberikan turnover serta break-even point dari dana yang telah dikeluarkan tersebut. Artinya, perusahaan selalu berusaha memberikan inovasi produk dan menghindari terciptanya hambatan dalam penciptaan produk baru. Hambatan dalam proses pengembangan produk dapat diakibatkan oleh kegagalan organisasi untuk memadukan strategi produk, perencanaan portofolio, dan fasilitas struktur organisasi dengan pengenalan kebutuhan konsep secara jelas, pengenalan konsep produk, dan perencanaan proyek. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dapat membantu memperkecil angka kegagalan dalam proses pengembangan produk. Kedua, pemimpin dan analisis aspek kelayakan sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi bisnis perlu menilai sejak dini karakter kelayakan seorang calon karyawan untuk layak diterima dan memiliki loyalitas tinggi pada organisasi, serta bagaimana membangun suatu loyalitas tinggi pada diri seorang karyawan agar merasa organisasi tersebut sebagai bagian dari keluarganya yang harus dijaga dan dipertahankan. Bagi seorang pemimpin dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek yang paling penting untuk dilihat yaitu kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Karena bagaimanapun bagusnya kompetensi para karyawan dan juga jumlah gaji yang diberikan, namun jika kenyamanan dalam bekerja tidak mendukung, maka artinya itu juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tidak saling mendukung. Seorang pemimpin perlu membangun mekanisme kontrak psikologis. Secara khusus, kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki seorang individu menyangkut apa yang akan dikontribusikan untuk organisasi dan apa saja yang akan diberikan oleh organisasi sebagai balas jasa. Dari konsep ini, kontrak psikologis mencoba memberi kenyamanan psikologis kepada karyawan yang bekerja di sebuah organisasi. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.